Terlihat kah? Siap. Nah, ini Aman, ayo. Oke. Nah, sekarang berbicara mengenai NLP, Neuro Linguistic Programming. Awalnya dulu ketika Kak Yo belajar ini tertarik. Kenapa tertarik? Karena kok kayaknya keren gitu ya. Oh, saya basicnya hipnosis, Mas Faris. Saya awal belajar hipnosis itu seperti orang sakau, seperti orang ketagihan. Hari pertama saya belajar, jam 9 instruktur saya ngajarin, jam 11 saya sudah menidurkan orang. Tidak tahu caranya membangunkan, kacau kan. Jadi orangnya bangun dengan oleng ke kiri, oleng ke kanan, pusing gitu. Nah, karena semangat saya belajar tuh. Kemudian di minggu-minggu pertama, setiap hari pasti ada orang yang saya tidurkan. Entah di jalan, entah di kantor, entah di mana. Karena semangat saya itu. Kemudian selama berapa bulan saya sudah dapat berapa ratus orang gitu. Dan saya pernah massal itu, hipnosis massal 952 orang dalam satu momen ya. Nah, prosedurnya atau SOP-nya itu jauh lebih agak repot ya memang di hipnosis itu, karena harus menidurkan orang itu ada SOP-nya, mulai dari pre-induction talk itu basa-basi, building repo, sampai kemudian memberikan sugesti. Konon katanya di NLP itu tidak perlu kita pakai menidurkan orang. Namun kita bisa memberikan sugesti kita kepada orang. Bayangkan Mas Mumu, kalau BPJS, barangkali marketingnya, barangkali ada nggak yang juru tagihnya atau juru sitanya atau juru apanya tuh. Nah, itu bisa kemudian berkomunikasi dengan cara tidak harus menidurkan orang, tapi orangnya terpengaruh, kan enak. Itu yang membuat saya tertarik awalnya belajar mengenai Neuro Linguistic Programming. Jadi sebuah pendekatan komunikasi untuk pengembangan kepribadian juga bisa, psikoterapi juga bisa. Ini penemunya, kalau orang hipnosis, orang NLP pasti sangat paham dengan Richard Bandler, John Grinder. Ini sekitar tahun 70-an. Mas Faris belum lahir itu. Saya juga belum lahir tahun 70. Sekian baru lahir. Nah, beliau berdua ini memodel 3 tokoh yang dahsyat di saat itu. 3 tokoh itu punya kemampuan yang luar biasa. Sebut namanya Virginia Satir. Dia adalah konsultan pribadi, konsultan keluarga terhebat di zamannya. Kok bisa ya? Jadi kalau dari terapi-terapi yang ada di situ sudah mentok, dibawalah ke Virginia Satir. Pasti berhasil tersolusikan masalahnya. Ada juga Fritz Perls, ada juga Milton Erickson. 3 orang ini yang dimodel oleh John Grinder dan Richard Bandler. Sehingga muncullah yang namanya NLP yang sekarang kita kenal. Nah, kemudian aplikasinya untuk apa saja si NLP ini? Banyak sekali ya. Nanti kita akan diskusikan. Cara kerjanya dulu sekarang. Jadi ada namanya Human Model of the World. Itu mulai dari input, Mas Farid. Jadi seperti kita, sekarang ini kan ada beberapa otak kita, pikiran kita ini sedang mencerna informasi. Mas Faris bisa melihat tayangan. Berarti matanya sedang bekerja. Oh, jelek nih slide-nya Kak Yu. Oh, lumayan nih slide-nya Kak Yu. Itu penilaian dari mata. Kemudian suara saya, bulat enggak suara saya, cemprengnya suara saya, itu juga masuk di telinga kita. Itu input semuanya. Nah, kemudian di dalam pikiran, di dalam otak kita ada namanya filters. Filter itu macam-macam nih. Banyak yang menjadi filter. Apa saja? Jadi informasi yang diserap itu nanti setelah slide ini akan saya sampaikan. Nah, terus ada map. Kalau kita sudah punya filter masuk, kemudian ada petanya di dalam pikiran kita. Baru nanti keluar sebagai ucapan, sebagai tindakan, sebagai perbuatan. Nah, modelnya itu seperti itu.